Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya sedang memegang sebuah boring di Yamaha Mio. Yamaha Mio yang boros oli atau ngebul ya. Tapi untuk boringnya saya cek di sini boringnya mulus, tidak baret. Ya, tapi kok kenapa sih motor ini ngebul atau boros oli? Nah, kita cek dulu ya kerusakannya. Karena ada yang cukup dengan mengganti ring piston saja. Ada juga yang harus dilakukan penggantian piston berikut ring pistonnya atau bisa kita sebut biasanya dengan oversize. Yang biasanya kalau umpamanya standarnya 75 0,75 naik menjadi 100 oversize 100 atau kenaikan 0,25 atau menjadi 1 mili dari diameter lingkar standarnya. Cara pengecekannya sederhana sekali ya teman-teman, cukup ambil bagian ring piston yang lama. Nah ini ring piston yang lama yang sudah saya lepaskan dari bagian pistonnya. Lalu teman-teman masukkan ke bagian lubang dari buringnya. Nah seperti ini, maka kita akan melihat celah atau gap antara ujung ring piston. Nah ini teman-teman bisa dilihat sendiri. Ini kalau dilihat langsung ini kira-kira gapnya itu sekitar lebih dari 1 mili, bahkan hampir 2 mili. Nah, kalau posisi seperti ini, teman-teman jangan mengganti bagian ring pistonnya. Jadi harus dilakukan penggantian piston atau oversize ya. Naik ukuran, diganti dengan piston yang ukuran besar. Karena kalau cuma diganti ring piston, kalau celahnya atau gapnya lebih dari 1 mili, maka motor akan tetap ngebul karena ring piston ini tidak bisa menyaring oli yang posisinya berada di bagian mesin, maka akan naik ke bagian ruang bakar. Nah, seperti itu ya. Berbeda dengan untuk membandingkan. Nah, ini untuk sebelum dilakukan penggantian piston, sebelum dilakukan oversize, kerenggangannya sekitar 2 mili. Nah, ini dan saya akan tunjukkan setelah dilakukan oversize ya. Ukurannya maka akan seperti ini. Nah, ini bagian piston yang baru ya. Jadi motor ini sudah dilakukan penggantian piston atau naik size. Yang semula 75 menjadi 100. Nah, ini ring piston yang baru setelah dilakukan proses primer atau pengkolteran. Tuh ya, gapnya juga sangat rapat sekali ya. Ini setelah dilakukan penggantian piston berikut ring pistonnya. Nah, jadi sebagai contoh, teman-teman bisa dilihat sendiri ya. Karena untuk standarnya itu celah dari ring piston yang aman itu tidak boleh lebih dari 1 mili ya. Karena toleransi ini biasanya tukang korter ngasih 0,1 atau maksimal 0,2 mm. Nah, jadi kalau sudah lebih dari 1 mili, nah biasanya meskipun diganti bagian ring pistonnya saja, maka motor akan kembali ngebul. Jadi usahakan kalau ring gapnya di atas 0,5 bahkan 1 mili, silakan teman-teman lakukan penggantian bagian piston berikut ring pistonnya atau di remer atau juga istilahnya di coulter ya. Semoga bisa dimengerti ya, agar tidak jadi kerja dua kali, agar tidak mengeluarkan ongkos upah dua kali ya. Jadi sebaiknya teman-teman lebih teliti dalam mengecek kerusakan di bagian mesin, khususnya buat teman-teman pemula ya. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.